Halo teman-teman semuanya, ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, dan yang kali ini akan bercerita tentang bagaimana pendidikan sains di Indonesia mulai dari adanya kurikulum di Indonesia. Ini artinya yang akan diceritakan di sini itu adalah mulai dari Indonesia pertama kali merdeka, kemudian kurikulumnya itu bagaimana, dan bagaimana pendidikan sains itu muncul dalam kurikulum. Jadi sejak awal kemerdekaannya, jadi Indonesia merdekanya tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi pada awal kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1940-an sampai tahun 1950-an, Indonesia itu sedang membuat sistem kenegaraan dan sistem pendidikan. Jadi pada saat itu, di setiap distrik itu hanya ada 5 sekolah menengah, kemudian 1 sekolah dasar, dan pendidikan tingginya itu hanya 2, itu di setiap distrik. Kalau di setiap distrik itu kan berarti di setiap provinsi ya. Jadi satu provinsi itu ada 2 universitas, 5 sekolah menengah. Sekolah menengah ini SMP, SMA gabung. Kemudian ada 1 sekolah dasar. Nah, sistem pendidikan yang masih sangat kecil ini harus berjuang secara fisik dalam melawan kependudukan Belanda saat itu, sehingga fokus utama dari sistem pendidikan ini adalah menanamkan rasa kewarganegaraan dan nasionalisme. Ya, kalau di video sebelumnya itu pendidikan sains itu mulai bergejolak ketika peluncuran satelit Sputnik, dan itu pada tahun 1957. Nah, pada tahun-tahun itu Indonesia itu bahkan untuk membuat sistem pendidikan saja itu masih harus berjuang gitu, apalagi memikirkan tentang pendidikan sains. Nah, sehingga pada awal-awal kemerdekaan ini pendidikan sains itu belum mendapatkan tempat. Kurikulum nasional yang pertama kali dibuat oleh Indonesia itu adalah kurikulum 1968. Hampir sama seperti sistem pendidikan sebelumnya. Jadi kurikulum ini itu bertujuan untuk menanamkan rasa kewarganegaraan dan juga nasionalisme dengan cara menanamkan ideologi Pancasila. Jadi mata pelajaran yang diunggulkan pada kurikulum ini adalah mata pelajaran kewarganegaraan, pendidikan moral, dan pendidikan agama. Dan masih di kurikulum 1968 ini, pendidikan sains itu masih belum memiliki tempat. Namun saat itu untuk sekolahnya pun sudah ada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah sekolah dasar, yang kedua itu SMP, yang ketiga SMA, dan kemudian ada lagi sekolah kejuruan yang saat itu dipergunakan sebagai tempat apabila seorang siswa itu tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, saat itu pun juga dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 3 masa ujian ya kalau dulu itu. Jadi disebutnya itu adalah caturwulan. Jadi setiap 4 bulan sekali. Nah, kemudian pada tahun 1975 kurikulum kembali lagi direvisi, yang namanya itu adalah kurikulum 1975, dan di sini mulai dikembangkan aspek kognitif, psikomotor, dan juga afektif siswa. Dan pada kurikulum ini pendidikan sains mulai mendapat tempat. Dan saat itu mata pelajaran lain yang diunggulkan itu adalah bahasa Inggris, karena saat itu Indonesia sedang bersiap untuk membuka diri dari dunia internasional. Nah, kemudian jam belajar bahasa Inggris pun ditingkatkan. Nah, selanjutnya setelah kurikulum 1975, 10 tahun kemudian itu direvisi kembali menjadi kurikulum 1985. Dan ini itu menekankan pada penerapan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, kemudian pada kurikulum-kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1994 hingga kurikulum KBK 2004, pendidikan IPA sudah memiliki proses yang tertata rapi dalam suatu proses pembelajaran formal di sekolah, mulai dari pengenalan tematik ketika di prasekolah atau TK,
hingga tingkat perguruan tinggi pada level Tukrit. Proses pembelajaran IPA di sekolah secara holistik dipengaruhi oleh beberapa hal. Pemahaman pembelajaran IPA mulai dari pengertian dan hakikat IPA, teori-teori belajar yang melatar belakangi seorang individu belajar IPA, karakteristik peserta didik, model-model pembelajaran yang digunakan dalam mengemas materi IPA agar mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik. Nilai-nilai yang akan membentuk karakter peserta didik sebagai efek pengiring dan efek pembelajaran, hingga penyesuaian materi IPA yang akan diajarkan dengan penataan lingkungan belajar atau sistem sosial, dan prinsip reaksi yang mampu mengoptimalkan keseluruhan komponen yang dimiliki peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian yang terakhir kemarin adalah kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini untuk pendidikan IPA itu sudah mulai dikembangkan lebih baik lagi, dan di tahun 2013 ini pembelajaran IPA mengarah pada konsep proses pembelajaran atau integrative science. Jadi kalau konsep integrative science ini berlandaskan teori belajar behaviorisme, teori perolehan informasi, dan teori psikologi kognitif. Nah, kalau untuk secara keseluruhannya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik kemampuan sikap religius, sikap sosial, intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap peduli, dan partisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa dan bermasyarakat yang lebih baik. Nah, kurikulum ini juga menuntut guru untuk memiliki kreativitas dan juga menuntut guru untuk memiliki kreativitas dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, dan juga harus memiliki yang namanya itu HOTS, Higher Order Thinking Skill.